Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komida. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini di Komida Talk kita bisa berjumpa kembali tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita berkeliling nih. Kita mulai berkeliling lagi. Yang selama ini kita di studio Komida. Kesempatan kali ini kita bertemu bersilaturahim dengan KPPN Karawang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membincang tentang bagaimana menjalin sinergi kunci kekuatan produk UMKM yang semakin diminati agar naik kelas. Dan untuk itu akan hadir di tengah-tengah kita para tamu undangan yang spesial. Di antaranya adalah Ibu Hartini. Ibu Hartini ini usaha di bidang fashion. Di mana beliau sudah 5 tahun menggeluti usaha ini, dan tentunya minat masyarakat sangat luar biasa. Selanjutnya ada juga Kepala KPPN Karawang, Bapak Sujadi Sarjana Hukum, alhamdulillah sudah hadir juga, dan tidak kalah penting tamu kita yaitu Manajer Regional D KSP Mitra Duafa Komida, Pak Ihsan. Selamat pagi Pak Ihsan. Pagi. Pak Sujadi, Bu Hartini, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini kita Komida Talk mungkin memulai kembali silaturahim bersama para partner. Sebelumnya sudah ada Water, juga partner lainnya di acara ini, Pak. Teman-teman semuanya, kita tahu bersama bahwa Komida Talk dan tentunya Komida, KSP Mitra Duafa ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dengan berbagai partner, diantaranya dengan pusat investasi pemerintah, di mana mengeluarkan pinjaman ultramikro yang dinamakan UMI. Nah, UMI ini sudah menyebar di berbagai daerah, diantaranya Karawang, dan memberikan pembiayaan melalui Komida, bagaimana agar meningkatkan para pelaku usaha UMKM agar semakin naik kelas. Banyak manfaat ketika pembiayaan UMI ini diberikan kepada anggota. Di antaranya ini kita akan mendengar kisah dari Ibu Hartini, pelaku UMKM, anggota Komida yang sudah bergabung dengan Komida 5 tahun, Ibu ya? Ibu 5 tahun. Ibu Hartini, boleh dong bercerita. Nih, kita langsung aja ya. Ibu, latar belakang dan usaha Ibu kenapa mengambil di fashion ini seperti apa, Bu? Ya suka fashion. Ya? Oke. Dari kapan Ibu memulai usaha ini, Bu? Lupa sih, Lupa dari ya? apa sih, tahun berapa gitu. Kalau saya tanya misalkan dulu ininya mulainya dari nilai berapa, Bu? Dari uang berapa? Dari modal 1,5 juta. 1,5 juta. Itu kemudian Ibu belanjakan Iya. Untuk baju khusus perempuan, Bu ya? Iya. Minatnya luar biasa. Luar biasa, Bu. Kalau dari keluarga sendiri, Bu, suami boleh tahu usaha di bidang apa, Bu? Itu karyawan. Karyawan swasta. Ya swasta. Oke. Anak Ibu ada berapa? 1. Umur Pak? Umur 14 tahun. 14 tahun. Istri cewek cowok, Bu? Cowok. Cowok. Waduh, nanti bakal minang mantu juga, Bu ya. Berarti ini kita sudah mendengar ya tadi dari Bu Hartini bahwa memulai dari 5 tahun berjalan, kemudian tentunya banyak Bu peminatnya di fashion. Alhamdulillah banyak. Kalau boleh tahu Ibu Hartini di bidang fashion ini sekarang modal yang Ibu alokasikan untuk usaha ini berapa, Bu? 1 juta. 1 juta awalnya. Iya awalnya. Sekarang belinya sampai berapa juta untuk pembelian? Kemarin habis berapa ya? 2 jutaan lah. Jutaan ya. Kalau pas ada yang pesan-pesan gitu. Oke. Ibu kemana aja ini menjualnya? Di sekitaran itu lingkungan lingkungan rumah sampai di luar paling teman-teman yang agak jauh-jauh gitu.
Baik, agak jauh-jauh ya. Nah, kita sebelum melanjutkan ke Bu Hartini, di sini juga kita sudah hadir Pak Sujadi selaku Kepala KPPN Karawang. KPPN ini adalah berfungsi sebagai monitoring pembiayaan UMI. Jadi bagaimana pembiayaan UMI ini berjalan dengan baik dirasakan oleh anggota, Pak, gitu ya, Pak ya? Mungkin akan menjelaskan lebih detail tentang KPPN dan bagaimana perannya bekerja sama dengan Komida ini. Silakan Pak Sujadi boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Baiklah, izinkan saya Sujadi, saya selaku Kepala KPPN Karawang, dan saya mulai bertugas di KPPN Karawang ini sejak 4 April 2022 ya. Namun demikian saat itu kami melaksanakan tugas secara online ya, karena waktu itu saya ditugaskan di Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi ya, sehingga secara fisik kami bertugas di KPPN Karawang itu semenjak tanggal 8 Mei 2022. Nah, terkait masalah apa yang menjadi tugas KPPN ini ya, bahwa KPPN Karawang ini merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana KPPN Karawang itu merupakan KPPN tipe A2 dan mempunyai tugas antara lain melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendaharaan umum negara. Kemudian menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran negara, serta menata usahakan penerimaan dan pengeluaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi dari KPPN itu sendiri antara lain pertama adalah melakukan pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian menerbitkan surat pencairan perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku bendaharaan umum. Kemudian penyaluran pembiayaan atas beban APBN, dan yang terkait dengan UMI ini KPPN berfungsi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kredit program. Nah, mungkin sekelumit itu tugas maupun fungsi KPPN Karawang yang ada kaitannya dengan UMI ini ya. Mungkin demikian. Baik, jadi memang berarti KPPN ini secara, kalau saya singkatnya nih Pak, karena latar belakang saya bukan di keuangan juga, cuman memang menarik, ternyata kurang lebih pemerintah sangat concern ketika memberikan bantuan usaha UMKM gitu, untuk UMKM, bukan hanya memberikan begitu saja gitu ya Pak ya, melainkan juga bagaimana memonitoring agar si uang ini berjalan dan bermanfaat sebagaimana mestinya, yaitu tugasnya KPPN seperti itu Pak ya. Oh, oke, baik. Di KPPN sendiri Pak Sujadi, bagaimana ruang lingkupnya yang selain Komida, banyak berapa lembaga yang dimonitoring oleh KPPN di Karawang sendiri Pak? Untuk KPPN Karawang ini terkait lembaga yang serupa dengan Komida ini ada 5 ya, ada 5 lembaga, yaitu pertama Pegadaian, kemudian
Permodalan Nasional Madani atau yang disingkat dengan PNM. Kemudian yaitu ada yang Koperasi Mitra Duafa ya, Komida ini yang dihadiri oleh Pak Ihsan ini ya sebagai manajer regional. Kemudian di samping itu juga ada KPPS Benteng Mikro Indonesia atau disebut PMI. Ya itu ada 5 penyalur ya, itu mungkin yang ada di wilayah Karawang itu. Terbilang besar Pak ya, terlebih juga Karawang ini kota industri Pak ya, Pak Ihsan ya. Industri yang mana selain industri besar, biasanya itu anak turunannya banyak juga di masyarakat bawah gitu. Nah ini mungkin akan lebih menarik bagaimana Pak Ihsan melihat selaku manajer regional D KSP Mitra Duafa, melihat Karawang secara potensi seperti apa, secara kehidupan UMKM-nya di sini seperti apa. Pak Ihsan boleh mungkin menyampaikan. Oke, terima kasih. Melihat perkembangan secara ekonomi di daerah Karawang ya, sejauh ini produk-produk pinjaman yang sudah kita berikan ya cukup lumayan banyak. Betul. Yang lebih kepada saat ini karena di sini juga banyak sekali mayoritas masyarakat yang mengaplikasikan pembiayaan dengan kerajinan, ya, terus usaha pertanian, mungkin secara signifikannya lebih kepada mayoritas usaha umum, ya, usaha umum, warungan dan lain sebagainya sih. Gitu. Oh, baik. Jadi memang dengan adanya program UMI dari ini Kementerian PIP ya, Pak. PIP Kementerian Keuangan ini memang berarti sangat membantu Pak Ihsan ya untuk meningkatkan kehidupan UMKM di tengah masyarakat seperti ini Pak. Boleh Pak Ihsan, kalau dari data yang kami tahu nih, Komida sendiri secara jumlah keseluruhan anggota se-Indonesia ini kan lebih 800.000 lah, betul, kurang lebih. Yang ada dari Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur. Kalau di Karawang sendiri, Pak Ihsan, anggotanya ini berapa ribu? Kalau untuk wilayah Karawang, total anggota yang sampai dengan saat ini meliputi wilayah Pangkalan, TJB, Rawamerta, Rengas Dengklok, beserta cabangnya Ibu Hartini, Purwasari. Totalnya ada 26.147 per 30 Oktober kemarin itu. Ya, besar. Ya, itu dari Karawang saja kan gitu. Total keseluruhan sebenarnya di regional D kan saya bertanggung jawab di 21 cabang di beberapa kabupaten termasuk Karawang yang saat ini Bekasi, terus Purwakarta dan Bandung. Itu. Dan secara keseluruhan anggotanya ada 73.000. Ya, 800 di bawah binaan. Iya. Pak Ihsan ini. Ya, meliputi tadi beberapa kabupaten dari 21 cabang itu. Ya. Kalau yang anggota UMI sendiri, Pak? Kalau anggota UMI di Karawang itu totalnya ada 4.800-an. 4.800. Ya. Untuk di wilayah Purwasari, ya, itu wilayah Purwasari ada 694 dan dana yang sudah disalurkan kurang lebih untuk secara konsolidasi Karawang itu ada 19M lebih mungkin. 19. Per saya data itu per 17 Juni atau 16 Juni periode terakhir 2022 kemarin, dan untuk Purwasari sendiri ya sudah mencapai outstanding 3,2 yang kerjasama dengan UMI. Dengan UMI ini, ya. Pak ya. Baik. Berarti begitu besar potensi yang akan lahir dari pembiayaan ini, Pak ya. Pak Sujadi sendiri melihat keadaan seperti ini bagaimana Pak? Melihat geliat masyarakat Karawang gitu ya di tengah sebagai monitoring juga, melihat geliat masyarakat Karawang membangun UMKM-nya yang begitu luar biasa sehingga tersalurkan tadi 19 miliar lebih Pak ya. Bagaimana Pak Sujadi? Ya, kami dari sisi KPPN selaku monitoring UMI di wilayah Karawang. Tadi telah dijelaskan mengenai jumlah khususnya yang dikelola oleh
Komida ya. Nah, kalau kami melihatnya dari sisi ininya ya, secara global ya, di mana di Kerawang itu kalau saya lihat perkembangannya ya dari tahun 2017 sampai dengan 2022 itu dari sisi jumlah debitur maupun dari sisi kredit yang diberikan itu ya dari waktu ke waktu jumlahnya cukup ya semakin selalu meningkat gitu. Di mana pada tahun 2017 di seluruh Kerawang itu ada 6.128 debitur ya dengan nilai kredit yang berikan 13,31 miliar. Kemudian untuk tahun 2018 ada sebanyak 4.369 debitur dengan jumlah kredit yang disalurkan 12,50 miliar. Kemudian di tahun 2019 juga jumlah debiturnya semakin meningkat juga. Di sini ada 4.708 debitur dengan nilai kredit sebesar 17,84 miliar. Kemudian di tahun 2020 ya, ini dengan adanya pandemi Covid ini ada kenaikan yang sangat signifikan, ini ada 19.404 debitur dengan nilai akad kredit itu sekitar 69,43 miliar. Itu di tahun 2020 ya. Kemudian di tahun 2021 ini jumlah debitur agak menurun, itu ya ada sebanyak 15.483 debitur dengan nilai kredit yang diberikan sebesar 55,80 miliar. Nah, di tahun 2022 ini sampai dengan bulan September ya, ini telah ada sebanyak 9.923 debitur dengan jumlah kredit yang diberikan sebesar 28,30 miliar. Nah, tentunya dengan perkembangan geliat UMI ini ya tentu saja pemerintah hadir ya di sini untuk menumbuh kembangkan UMI, dan UMI itu diharapkan juga nanti akan meningkat ya, meningkat. Jadi tidak selamanya UMI, tapi nanti bisa meningkat ke debitur KUR ya, karena itu kan ini harapan kita pemerintah. Itu mungkin seperti itu. Baik. Valuasinya besarannya semakin besar ya. Meningkat Pak, terus berarti. Meningkat ya berarti ya, memang luar biasa. Nah ini praktisinya nih terkait ketika masa pandemi. Bu Hartini, ketika jualan, nih jualan ke ibu-ibu, terus kemana lagi kan? Gimana ketika masa pandemi, Bu? Ya begitu. Seru nggak, Bu? Tantangannya? Seru banget. Seru banget gitu ya? Kebanyakan ya menurun lah Menurun, gitu ya. Gak seperti sehari-hari yang sebelum pandemi itu. Ya. Tapi di masa pandemi, kalau secara jumlah berapa pieces yang terjual, Bu? Bulanan kah atau? Seminggu ada sih, ada yang 10 piece. Seminggu 10 pieces ya, ya. Berarti itu masih, meskipun ya terseret dengan keadaan, alhamdulillah masih bisa berjalan. Dengan komidanya sendiri seperti apa, Bu? Ya lancar. Jadi nggak ada apa namanya itu, Tunggakan. Pak? Tunggakan gitu ya. Alhamdulillah nggak ada. Nah ini kan menarik ya, Pak ya. Ketika di tengah masa terhimpit, Pak ya, bagaimana Bu Hartini bisa tetap bertanggung jawab. Padahal bukan di Komida nggak ada pinjam nggak ada agunan Jaminan. nggak ada jaminan. Apa nilai-nilai yang Ibu bangun gitu agar tetap bahwa ini tanggung jawab saya? Iya, itu kan pinjam di Komida tadinya pertamanya kan nggak ada jaminan. Jaminannya kan saya gitu. Ibu-ibu sendiri. Ibu sendiri ya. Iya. Jadi itu yang menjadi nilai Tanggung jawab. Tanggung jawab, ya tanggung jawab saya itu. Kita pinjam harus tanggung jawab, kan harus bayar. Itu kan nggak ada jaminannya. Jaminnya ibu-ibu.
Betul, betul. Alhamdulillah sih lancar. Selama 5 tahun ini Ibu dari pinjamannya lancar juga, usaha yang Ibu lakukan juga semakin meningkat. Iya, alhamdulillah. Oke, meningkat banget. Sangat menarik. Menarik. Pak, Ibu boleh mungkin ada yang menanyakan buat Bu Hartini apa yang kira-kira ingin disampaikan? Pasti jadi dulu boleh terlebih dahulu. Maaf Bu Hartini, Ibu Hartini selaku pengusaha ultra mikro ya. Iya. Betul. Tadi modal pertama itu 1,5 juta. Iya. Ya. Nah itu saya tertarik ini. Kenapa Ibu tertarik untuk ini mengajukan kredit UMI terus untuk melakukan usaha yang ya mungkin usaha Ibu tadinya belum apa istilahnya masih blank lah bahwa saya akan melakukan usaha ini, tapi Ibu kok bisa apa istilahnya merancang usaha terus mendapatkan modal itu tadinya informasinya dari mana Bu? Dari tetangga. Dari tetangga. Tadinya kan di rumah aja gitu. Terus ada yang ngajak, katanya ada yang mau pinjemin tuh, katanya nggak pakai jaminan. Ayo mau ikutan nggak gitu. Ya udah saya ikut. Alhamdulillah punya pikiran buat usaha bantuin suami lah gitu, daripada diam di rumah. Terus ikut kumpulan sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Bagaimana Bu perasaan Ibu? Nah, Ibu yang tadinya bukan pengusaha ya, terus sekarang bisa usaha mendapatkan kredit UMI dari Komidah ya. Perasaannya gimana Bu? Ya gimana ya, bangga lah gitu. Ada bisa ngebantu, ada yang ngebantu gitu. Ibu-ibu daripada diam di rumah kan ada kumpulan-kumpulan ini, pinjaman nggak ada jaminan. Alhamdulillah kalau ke bank-bank kan harus ada jaminan. Nggak begitu daftar ke bank yang gede gitu, kalau nggak ada jaminan nggak bakalan dikasih. Nggak. Terus harapannya gimana Bu? Ya harapan saya semoga kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Di sayanya sama Komidanya percaya sama ibu-ibu gitu. Pinjaman sekarang kan udah pada gede-gede lah gitu naik, ada yang 15 juta, ada yang 10 juta gitu. Nah, untuk Ibu sendiri pengen agar pinjamannya digedein biar untuk meluaskan usaha atau gimana Bu? Ya pengen sih. Ya betul. Mumpung Bu. Ya pengen sih Pak, siapa yang nggak mau ya. Lah ini mumpung ada Pak Ihsan. Gimana Pak Ihsan? Oke. Ya kalau sejauh ini terkait pelapor untuk meningkatkan tambah usaha ya kembali kepada progres usahanya ya Pak ya Bu, progres usahanya Ibu dan sejauh mana Ibu sebagai anggota ya. Kalau progres dan kriteria sejauh ini angsurannya bagus, kriteria syarat-syarat untuk mengakses lebih tinggi yang tadinya 10 juta mau 20 juta nggak masalah, asalkan tadi Ibu tetap berusaha ya, yang jelas sehat Bu ya, kalau nggak sehat nggak bisa usaha. Nah, yang kedua ya bisa mengatur keuangan, minimal bisa menyisihkan dikala Ibu nanti kurang angsuran atau ada keperluan lain, kalau punya simpanan di kami ya bisa untuk membantu kebutuhan Ibu di saat Ibu mau membayar angsuran atau kebutuhan lainnya. Kita tetap siap Bu memfasilitasi jika memang Ibu pengen pinjaman lebih besar. Yang jelas Ibu tetap semangat, tetap ikuti aturan yang ada ya. Seenaknya di Komida itu bisa nabung Pak. Gue nabungnya bisa nabung ya? Iya alhamdulillah sekarang tabungan saya ada 700 lah. 700. Alhamdulillah. Ibu suka dipotong nggak? Diambil gitu. Diambil gitu? Enggak. Enggak nanti aja Bu ya? Enggak, belum ngambil sih. Belum ngambil ya? Belum, alhamdulillah. Nabungnya ada 10.000, 20.000 gitu. Yang sukarela ya? Iya itu ya itu. Ya, itu kalau sih itu kan manfaatnya. bisa diambil ya, kalau kita kurang setorannya ngambil dari situ kan bisa. Nah, salah satunya itu Pak, yang kita nilai kriteria anggota yang bisa dikatakan bisa naik kelas atau naik plafon pinjamannya itu, di sisi lain dia sudah sanggup bayar angsuran, dia pun sudah mampu menyisihkan tabungan atau untuk kepentingan baik secara angsuran, baik secara pribadi kebutuhannya masing-masing gitu.
Itu sih kelebihannya gitu. Gitu ya. Jadi, Untuk kriteria naik kelasnya mungkin standar yang kita lihat di situ. jadi ada semacam ini ya, alat monitoring bagi Komida ya. Bagaimana ketika debitur itu bisa dinaikkan, bisa dilihat dari sisi tabungan dan angsurannya ya. Iya. Sering macet. Nah ini untuk Ibu Hartini sering macet enggak Bu? Alhamdulillah belum. Tadi sudah disampaikan Pak ya. Janganlah. di Jangan ya. corona pun beliau ngangsurnya lancar. Berarti patokannya itu ya, Iya. ketika masa sulit, paling sulit corona itu orang Mbak ada yang gagal, ada yang Ibu Hartini. Alhamdulillah di kumpulan saya Pak nggak ada waktu pandemi nggak ada yang separuh, nggak ada. Nggak ada yang nunggak-nunggak Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Ibu terakhir itu pinjam dari Komida itu berapa? Baru kemarin Nilainya berapa? 10 juta. 10. Iya 10. Jadi dari tadinya 1 juta, 1.500.000 sekarang bisa mengambil 10 juta. ya. Ya, kemudian harapannya lagi, ini kan sudah 10 juta. Iya. Pengen yang lebih tinggi lagi dong. Coba. Ya. Mau lah. Mau ya. Nah, ini caranya tanya lagi sama Pak Ihsan bisa. Ya. Ya. Betul Pak ya. Betul. Tadi memang Komida, apalagi di era sekarang, ini sangat menarik nih dengan keberadaan Komida, koperasi simpan pinjam di tengah masyarakat ini kan masih kadang simpang siur nih. Ya. Simpang siur ada yang ada yang menamakannya dengan Bank Emok, menyamakannya, ada yang dengan Kosipak, keliling dan sebagainya. Tapi kan ternyata Komida sangat berbeda Pak ya. Ada pastinya nih dari Pak Ihsan, ada nilai-nilai tersendiri kenapa Komida pada akhirnya semakin diminati. Sebagai bukti adalah dari center Bu Hartini saja. Tidak pernah menunggak, senang-senang Bu anggotanya jadi Senang gabung Komida. banget. Nah, bisa apa? kumpul seminggu Bisa kumpul sekali. ya. Boleh mungkin Pak Ihsan menyampaikan apa sih sebenarnya nilai penting dari keberadaan Komida ini untuk masyarakat, terutama mungkin ini perempuan Pak, Ya. khusus perempuan. Nilai pentingnya sih ya salah satu memang menjadi target utama Komida adalah seorang perempuan ya. Karena kalau lebih gamblangnya pandangan saya, perempuan itu adalah sebagai pengatur keuangan rumah tangga ya, pengatur uang rumah tangga, meskipun punya uang, tapi kadang ditanya suaminya, Bu punya uang atau enggak ada, padahal punya kan gitu. Nah, Banyak kaku ya. ya tujuannya sebenarnya baik kan gitu, mungkin buat kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya. Kalau untuk nilai lebihnya, secara visi Komida yang jelas, pertama kita adalah memberikan modal untuk usaha. Di salah satu pertama kita memberikan untuk modal usaha, salah satu kesejahteraannya mungkin kan perekonomiannya naik. Yang kedua, ya minimal setelah naik usahanya kita bisa memberikan akses edukasi melalui pembiayaan pendidikan. Nilai lebihnya lebih ke sana. Ya pendidikan juga bisa diakses oleh anggota Komida atau anak anggota Komida. Gitu. Ya sejauh ini juga kita pendampingan dengan pola hidup sehat, bersih. Nilai lebihnya ya sharing terkait kesehatan, dan kita pun memberikan produk pembiayaan yang namanya sanitasi. Ya, untuk memberikan gambaran bahwa pola hidup bersih sehat itu juga penting. Kepedulian Komida di 3 poin itu aja sudah luar biasa gitu. Edukasi usaha, pendidikan, kesehatan, itu kan kunci utama kita hidup kan gitu. Mungkin itu Pak. Jadi memang Komida mengakomodir secara komprehensif keseluruhan ya, Betul. holistik gitu kan, dari berbagai kebutuhan di kesehatannya, pendidikan masa depan anak, gitu. Dan tentunya usaha agar semakin meningkat. Gitu. Betul. Baik. Nah ini coba saya pengen tahu nih sejarah-sejarah tentang, mungkin boleh Pak Ihsan, Pak Sujadi juga melihat bagaimana sebetulnya kan geliat UMKM, salah satu yang menjadi sokoguru katakanlah gitu ya. Sokoguru itu ekonomi kerakyatan itu adalah bagaimana di Indonesia ketika terjadi krisis berbagai krisis ekonomi, masyarakat Indonesia masih kokoh nih Pak. Masyarakat Indonesia masih kokoh dalam lingkup ekonominya. Di antaranya yaitu tadi banyak geliat UMKM yang hadir, yang tumbuh di masyarakat. Bu Hartini, nih coba mungkin 5 tahun ya berarti berwirausaha di fashion ini.
Ada nggak sih Bu keinginan terbesar atau goal yang paling terdekat, mungkin ingin membuat merek sendiri, atau biasanya tuh ibu-ibu mah ada butik atau apa Bu, yang pandangan Ibu ketika sudah melihat pasar fashion ini seperti apa? Ya ada sih kemauannya itu ya pengen sendiri gitu. Tapi kan belum lah gitu, belum sekarang mah gitu. Tapi memang ada Bu ya? Ada sih. Karena Ibu sudah melihat pasarnya, udah banyak minatnya, apalagi perempuan mah limitless ya Pak. Tak, selalu aja ada model baru. Model baru kan terus langsung. Jadi ibu-ibu sok panasan Bu ya, suka panasan. Saya dulu kan yang make. Oh gitu. Oh, strateginya gitu. Oh mau dong gitu. Oh iya. Ada nggak Bu yang gini misalkan, si ibu ini udah pakai baju ini, terus yang curhat, Bu, saya pengen yang beda dong biar menarik gitu Bu. Ada nggak? Ada sih. Ya saling. Tapi kan kebanyakan pengennya yang kayak gitu ya, yang kamu pakai gitu. Modelnya cuma warnanya aja yang beda gitu. Oke, menarik Bu ya. Tadi juga selain kaos, berarti lebih ke banyak kaos Bu ya? Sekarang kaos. Sekarang kaos. Ada nggak yang Ibu mengambil kesempatan, ngambil peluang nih, misalkan kaos apa yang partai besar? Jolaku, kebanyakan Jolaku. Pesennya yang Jolaku itu. Kaos Jolaku tuh. Mereknya merek Jolaku. Merek Jolaku. Iya, itu kan sekarang lagi ini. Tadi saya dengar Ibu ngambil peluang ketika ada ibu-ibu riungan, Ibu bikin baju olahraganya, apa seperti itu? Senam apa ya? Baju senam tadi ya. Lagi rame-ramenya ini. Itu kan ntar ganti dong warnanya kayak gini gitu. Ya udah sok tulis gitu. Iya. Apalagi Bu sekarang ini udah nggak update Kalau nih. ada event olahraga senam kemana gitu kan harus ganti bajunya merah putih gitu, celana hitam gitu. Dan itu pesannya ke ibu juga. Ibu jemput bola Bu ya. Itu strategi Pak yang bisa makin kokoh mungkin ya. Ya meskipun itu produksi bukan ibu yang buat ya, cuman ibu kerjasama dengan orang, dengan perantara ya gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya Bu, ibu punya gambaran, sudah punya peluang, ya minimal punya modal, nanti kita bantu misalkan ya ibu minimal punya konveksi atau apa, butik dan lain sebagainya. Ya bermimpi tinggi nggak apa-apa, yang penting kita jangan berlebihan juga, sesuai dengan kemampuan lah gitu. Soalnya di Komida juga ada pinjaman alat kebutuhan yang bisa support itu Pak ya? Betul. Apa namanya, Arta Pak? Ada Arta, itu kita produk Arta ada listrik, ya ada Pure It, dan saat ini kita lebih kepada buat membantu pedagang-pedagang kayak membuat etalase, gerobak, dan salah satunya ada mesin cuci ya, mungkin bisa dibantu laundry kayak gitu. Nah, ini juga elektronik, kulkas kan gitu. Meskipun ya kalau dikatakan itu produktif atau enggaknya ya, konsumtif atau enggaknya, yang jelas kalau kulkas pasti kalau memang dia jualan es mungkin kan ada manfaatnya. Yang apa namanya itu mesin cuci ya buat usaha laundry juga lumayan, dan sejauh ini ya alhamdulillah Pak ya peminatnya juga cukup baik gitu. Baik, masih jalan gitu. Dari tadi kita lumayan seru nih berbincang dengan Bu Hartini, Pak Sujadi, juga Pak Ihsan gitu yang membincang tentang bagaimana perkembangan UMKM, terutama yang dibiayai oleh Umi ini ya Pak. Nah sebelum kita berakhir nih di penutup acara, boleh dong dari Pak Ihsan menyampaikan apa sih yang harapan mungkin dan poin-poin penting yang Komida selalu tanamkan gitu agar anggota ini tetap semangat, tetap semakin berusaha gitu dalam usahanya. Oke, baik, terima kasih. Harapan saya mewakili Komida tentunya ya mudah-mudahan kita masih menjadi partner yang baik dengan program investasi dari pemerintah ini diwakili oleh Umi. Ya kalau hal itu baik, kenapa tidak kita lanjutkan kan gitu. Harapannya kepada kita bisa kerjasama lagi, dan terima kasih sejauh ini sudah membantu dan kontrol, kadang ya silaturahmi kan ke cabang-cabang kami yang ada di Komida. Dan harapan untuk
masyarakat khususnya Ibu Hartini sebagai anggota Komida Purwosari, motivasi saya yang jelas kita tetap harus semangat ya, dalam artian semangat ya karena kita punya mimpi, punya cita-cita. Jangan sampai cita-cita mimpi ibu terbengkalai oleh nafsu ibu ya gitu. Ya ibu terus kalau pengen pinjaman besar ya teruslah berkarir, berusaha, nyari peluang. Mungkin di saat ada peluang A tidak ada peluang B, kita jalankan, dan supaya kehidupan UMKM tambah meningkat ya, tambah jalan, tambah jaya lah untuk kedepannya, dan ibu juga bisa sukses dan bisa tercapai mimpi dan cita-cita ibu untuk menjadi pengusaha gitu. Amin. Amin. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Pak Sejadi boleh mungkin ada menyampaikan. Baiklah, terima kasih. Kami dari KPPN harapannya adalah hubungan sinergi yang seperti ini antara Komida selaku penyalur UMI, kemudian ada pelaku UMI ya. Ini kita bisa terjalin secara sinergi, dan mudah-mudahan untuk Komida ini ya akan tetap menjadi pendorong bagi pelaku UMI ini agar mereka bisa berkembang. Jadi yang tadinya sebagai pengusaha usaha kecil nanti bisa berkembang menjadi usaha yang lebih besar lah. Dan harapannya nanti ya yang tadinya sebagai pelaku UMI nanti bisa meningkat, mereka bisa ambil kredit kur ataupun yang lebih tinggi lagi. Mungkin harapan kami seperti itu. Baik Pak Sejadi. Ibu Hartini sendiri ini bagaimana tadi biar mempertajam lagi cita-cita setelah 5 tahun? Apa yang harapan terbesar itu Bu? Buat keluarga, buat masyarakat sekitar yang sudah Ibu lihat gitu. Ya, harapannya Menjadi wirausaha itu senang nggak sih? Gitu? senang banget. Terus ada yang bantu dari Komida gitu buat rakyat kecil lah gitu kan. Kalau nggak punya jaminan nggak bakalan bisa ke bank gede, kan ada Komida mah bisa ngebantu ibu-ibu gitu buat dagang, buat jualan. Harapan saya ke Komida semoga lancar aja buat Komidanya, sukses, pinjamannya lebih gede. Bu, nggak apa-apa Bu, sampaikan aja kan. Begini itu aja. Gitu ya. Baik, teman-teman, kita sudah berbincang dari awal sampai akhir. Tentunya poin besarnya memang bagaimana kita sama-sama membangun UMKM di Indonesia agar semakin bergeliat, semakin naik kelas, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Menteri Ekonomi Kreatif gitu ya. Juga dari support dari Kementerian Keuangan juga melalui PIP-nya dan UMI gitu. Dan KPPN sebagai monitoring yang sangat luar biasa. Kekuatan sinergi ini akan menjadi nilai yang kokoh, menjadi pondasi bagi anggota, bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, terutama KSP Mitra Duafa yang selalu menaungi, menghimpun kebutuhan masyarakat bawah, perempuan yang ingin berwirausaha, naik kelas, dan mandiri gitu. Saya Juang Faid, kita bertemu lagi dengan Komida Talk di episode selanjutnya. Salam Komida luar biasa.